Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku nggak buat konten tentang Nintendo Switch ya. Nah, ada beberapa orang yang nanya, "Bang, misalnya kita beli Nintendo Switch yang CFW, gimana cara masukin gamenya?" Yang pertama. Yang kedua juga, "Bang, bisa nggak game yang kita mainin di emulator Yuzu, XNS, yang formatnya NSP, XCI, atau NSW, itu dimasukin ke Nintendo Switch yang CFW atau ada download file game lain lagi?" Jawabannya bisa. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu cara masukin game ke dalam Nintendo Switch yang CFW. Ini tuh Nintendo Switch yang OLED ya, yang CFW. Nah, buat sekedar informasi, ini tuh game-game yang aku punya ini tuh emang dulunya aku sering mainnya di emulator. Jadi aku simpan di satu hard disk untuk khusus game Nintendo Switch doang. Jadi sekiranya nanti aku punya Nintendo Switch yang asli, yang konsolnya, jadi aku bisa langsung masukin ke sini dan caranya nggak sulit. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama-tama kalian harus siapin yaitu kabel USB Type-C ke Type A atau yang nyambung ke komputer atau ke laptop kalian ya. Misalnya laptop kalian ada USB Type-C ya bisa dari Type-C ke Type-C, atau kalau misalnya nggak ada ya dari Type A ke Type-C. Yang jelas kabel USB. Hanya butuh ini doang guys ya, nggak butuh yang lain-lain lagi. Nah, yang kedua file gamenya sih yang penting. Nah, yang pertama-tama kita hidupin dulu untuk Nintendo Switch-nya ya. Nah, masuknya ke boot manajernya dulu. Nanti kita pilih di sini tuh launch. Nah, kita masuknya ke CFW yang warna oranye. Nah, setelah masuk ke sini kita langsung aja ke ini nih album nih ya, atau yang ini album. Terus kita pilih DBI installer yang warna biru ini. Kita klik. Nah, udah di sini kita pilih yang run MTP responder. Nah, sebelum dicolokin atau waktu pas dipencet juga boleh, kita sambungin aja langsung ke PC ya. Ini aku langsung sambungin ke PC. Ini aku colok di sini. Nah, untuk USB Type-nya aku colokin ke komputer aku ya. Nah, ini tuh udah aku colokin, udah masuk. Kita langsung aja pilih di Nintendo Switch-nya run MTP responder. Nah, jadi nanti seperti ini guys. Nah, terus juga nanti bakalan tampil di komputer kalian ya. Ada namanya switch ya, namanya switch. Untuk device-nya nanti ada pilihan di sini banyak. Yang bisa kita masukin cuma SD card install sama non install. Ini kalian pilih aja sih. Untuk SD card install ini tuh yang penyimpanan SD card ya, atau yang memori SD card. Nah, yang non install ini tuh yang memori internal si switch. Nah, ini coba aku masukin ke SD card install ya. Nah, di sini tuh aku udah nyiapin game. Nah, jadi nanti yang kita pindahin ke sini ya, SD card install, dan bisa lihat tuh ada tulisannya Flash, NSP, XNSD, XCI atau XZZ file di sini. Jadi kalau mau masukin gamenya kemari. Nah, ini aku udah siapin, ini filenya nggak gede-gede banget nih. Ini hanya 2,1 GB, harusnya masih cukup ya. Langsung aja kita copy nih. Ini filenya XCI sama NSP ya, XCI sama NSP. Nah, habis itu kita pindahin ke switch yang tadi ke sini, terus ke SD card. Nah, ini masih cukup nih ya. Ini tuh kan 2,99 GB ya untuk free-nya ya. Masih cukup. Kita klik aja di sini, kita pastekan. Nah, nanti tampilan si switch-nya seperti ini ya guys tuh. Tampilan switch-nya seperti itu. Ada pilihan kalau katanya lagi masukin gamenya. Ini sengaja gamenya nggak gede-gede banget. Cuma Nintendo Switch Sport sama beberapa game Metal Slug biar cepet. Nah, kalau seperti ini kita tinggal tungguin aja sih. Nanti kalau udah selesai langsung masuk ke Switch-nya. Nah, kalau misalnya kalian punya game update-annya atau DLC-nya, itu sekalian masukinnya di sini ya. Ini contoh ya, ini tuh game yang aku masukin tadi tuh yang masih base-nya doang. Nah, apa bedanya Bang base sama yang biasa? Bedanya di tulisan namanya sini. Kalau yang base itu dia ada V0, V0, V0. Pokoknya ada kode di file name-nya itu, file gamenya, di nama file gamenya itu ada V0. Jadi kalau V0 itu dia itu masih base game. Nah, kalau misalnya update-annya itu dia biasanya ada V, ada update-annya gitu. Nah, kalau kalian download yang update-annya doang, nggak ada base-nya, itu biasanya gamenya nggak bisa dimainin. Kalau kalian download yang base doang, yang nggak ada update-annya, biasanya gamenya bisa dimainin tapi kayak nggak lengkap gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya update-annya, kalian masukin yang V0 dulu ke dekat SD card yang seperti yang tadi. Terus nanti baru kalian masukin yang update-annya. Kalau bisa masukinnya barengan sih, nggak boleh kayak macam kalian masukin game yang base-nya dulu. Nah, habis itu kalian buka di switch-nya, kalian mainin gamenya, besoknya baru kalian masukin update-annya. Itu nggak bisa guys, itu nanti malah error ya. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai kita langsung aja cabut.
colokan USB-nya dan exit. Dan bisa lihat di sini tuh gamenya udah masuk, ada Nintendo Switch Sport, Achanaigo Metal Slug X. Nah ini tuh udah bisa dimainin nih. Coba kita buka dari Metal Slug 5. Ini tuh udah bisa dimainin ya. Sudah lihat bisa main ya. Aku suka banget bisa main ini ya. Ini kalau kalian mainnya sama teman, ini tuh bisa seperti ini. Ini kalian lepas. Kalau misalnya mainnya sama teman, langsung buat jadi 2 stick. Di sini tuh stick 1, di sini tuh stick 2. Bisa main berdua tuh. Inilah serunya kalau di Nintendo Switch ya, bisa main berdua. Nah, cara yang kedua ini gimana caranya masukin game Nintendo Switch pakai handphone Android. Yang pertama kalian wajib siapin yaitu USB OTG. Nah, di sini tuh aku udah punya USB OTG yang dari Gozodok yang dia bisa 4 nih. Pertama-tama kita langsung aja colokin di sini tuh ke Androidnya, dan bisa lihat nih udah hidup. Kita sambungin si Nintendo Switch ke handphone Android ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys. Nah, oke. Nah, waktu di switch-nya seperti yang tadi ya, kita masukin ke DBI installer, terus kita pilih run MTP responder. Nah, jadi dia seperti itu, dan nanti masuk di sini sebagai mau download atau pengimpor kamera. Nah, tuh bisa kita masukin filenya. Nah, cara masukinnya gimana? Ya udah gampang doang, kalian cari aja file download, file game yang mau kalian masukin ya. Nah, tuh file game yang kalian masukin, tinggal pindahin ke sini DB installer ke SD card atau ke non install. Nah, gampang kan? Nah, ini aku cobain di handphone kentang yaitu GTE Blade A72 yang harga 700 ribuan atau 800 ribu. Kira-kira bisa nggak nih? Oh, bisa dong. Bisa, mantap. Ada pilihannya nih. Pilihan DBI. Nah, download. Nah, bisa ya tuh. Emang harusnya sih beberapa Android bisa sih. Nah, jadi nggak perlu pakai komputer atau laptop, juga bisa pakai HP Android. Yang penting kalian siapin aja gamenya. Oke lah guys, jadi cukup segitu aja untuk cara masukin game ke Nintendo Switch yang udah CFW. Nggak sulit dan nggak repot ya. Itu bisa ke Switch manapun, mau Switch OLED, V1, V2 atau Switch Lite. Aku rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.